selama ini orang berkunjung ke farm saya itu karena mereka itu berkata kalau loh kok airnya nggak bau mas ya, dengan tingkat kepadatan yang menurut saya itu sudah masuk kategori ekstrim gitu loh Mbak. Ada metode namanya green water system. Kita memanfaatkan sinar matahari itu untuk menjadikan kolam itu full akan makanan. Jadi kita mengurangi kos pakan. Pasti teh pelet ini naik Mbak. Harganya? Harga itu selalu naik gitu. Sedangkan harga lele itu sendiri di pasaran naiknya tuh cuma 500, 1000, nanti balik lagi, gitu-gitu terus. Dengan cara apa kita ngirit pelet itu tadi? Dengan proses fermentasi sebenarnya. Dengan kita menambah kandungan yang ada di pelet itu tadi. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di Foodcast, Forbil Food Podcast, Building for the Future Now. Kali ini bersama saya Karina Larasati yang akan menemani teman-teman pada seri Foodcast hari ini. Tentu saja kita juga sudah kedatangan seorang tamu spesial yang juga akan bersama saya menemani dalam seri Foodcast hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam bersama dengan narasumber kita, saya akan sedikit memperkenalkan kepada teman-teman mengenai apa sih itu Foodcast. Forbil Institute adalah sebuah lembaga penelitian yang berlokasi di Yogyakarta yang kajian-kajiannya mencakup isu-isu seperti kebijakan publik, teknologi, dan industri strategi nasional seperti salah satunya di sektor pertanian dan pangan. Foodcast ini merupakan seri podcast mereka dengan mengundang para narasumber-narasumber yang melakukan inovasi-inovasi di industri pangan dan juga turut berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Seperti salah satunya narasumber kita yang sudah hadir hari ini, ada Mas Yuriko Maulana dari founder dari Sidokarto Fish. Betul. Oke. Halo Mas Yuriko. Halo. Selamat siang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Mbaknya gimana kabarnya ini? Alhamdulillah juga baik. Semoga tetap semangat ya Mas dalam masa pandemi ini. Betul. Oke, mungkin Mas Yuriko bisa sharing, menceritakan kepada teman-teman mengenai apa sih Sidokarto Fish ini dan inovasi seperti apa sih yang diangkat dalam bisnis ini Mas? Oke. Sidokarto Fish ya. Sidokarto Fish ini untuk sementara ini ya, itu tuh memang khusus menyediakan bibit dan konsumsi di pasar Yogyakarta ini tentunya. Okay. Dan itu tadi yang mungkin mbaknya sudah melihat kisi-kisi deh Sidokarto Fish, bumper videonya mungkin ya. Di situ saya memang menyematkan kata high quality. High quality. Karena memang saya menuntut pemijah Jogja, untuk pemijah mitra saya gitu loh, untuk mencetak bibit-bibit yang berkualitas dan standarisasinya itu sudah jelas gitu loh Mbak, dan asal usul indukannya pun jelas gitu. Dan untuk konsumsinya pun saya juga khusus pelet Mbak ya. Kalau jadi sini saya menggunakan full pelet karena itu tadi saya memang tidak main-main dengan kualitas itu tadi. Seperti itu. Fish Mas, ini bisa dijelaskan nggak apakah ada fokus ikan-ikan seperti apa yang ada dalam Sidokarto Fish atau memang gimana Mas nanti jenis-jenis ikan-ikan yang ada di dalam bisnis Mas Yuriko sendiri? Untuk sementara ini Mbak, Sidokarto Fish itu baru menyediakan jenis bibit lele mutiara. Karena itu updatean terbaru dari Dinas Perikanan sekarang, dan memang bibit jenis mutiara ini dia mempunyai banyak keunggulan Mbak ya. Oh ya. Mulai dari daya tahan tubuhnya itu yang lebih, tingkat toleransinya itu lebih lumayan ketimbang bibit jenis-jenis yang lainnya. Dari pertumbuhannya pun dia relatif lebih singkat masa panennya. Gitu. Jadi lebih mudah untuk dikembangkan ya. Iya betul, lebih mudah untuk dibudidaya, terutama untuk teman-teman yang
pembudidaya pemula gitu loh. Oke, menarik ya Mas. Iya. Ini bisa diceritakan nggak sejak kapan sih Sidokartofish ini mulai dirintis dan apa sih inspirasi Mas Yuriko dalam mengembangkan bisnis ini Mas? Iya. Tadi gimana Mbak? Apa yang menjadi inspirasi Mas Yuriko mengembangkan ini dan sejak kapan ini Oh. dimulai dirintis? Dirintis itu sejak tahun 2013. Dan pada saat itu saya tuh ini Mbak, sebenarnya saya tuh lagi baca koran tuh loh Mbak, di bubur ayam gitu kan biasa. Pas saya masih mahasiswa. Santai ya? Iya, Mbak. Saya baca permintaan lele di Jogja ini luar biasa besar gitu. Masih banyak terbuka peluang dong. Ya kan Mbak, makanya saya mencoba peruntungan masuk situ pada saat. Oh gitu. Iya. Ini kalau boleh tahu Mas Yuriko emang backgroundnya di perikanan dan memang sudah punya interest sejak awal apa gimana nih Mas? Iya. Jadi background saya itu sebenarnya ekonomi Mbak ya. Wow. Saya tuh Oke. kuliahnya dulu jurusan ekonomi. Iya. Nah, kok menyimpangnya itu kok jauh gitu loh. Tapi enggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa Tapi ya nggak Mas. apa-apa ya. Tetap ada Maaf ya, teman-teman. unsur-unsur ekonomi kan Iya. yang bisa masuk dalam Iya, industri betul. ini. Oke. Sekarang aku mau nanya lebih lanjut nih Mas mengenai apakah dalam mengembangkan potensi industri lele ini Mas Yuriko melihat lele ini memiliki potensi sebagai pangan lokal di Indonesia dan bagaimana Mas Yuriko melihat kira-kira potensi dari industri ini untuk pasar masa depan? Apakah kemudian memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan di Indonesia atau bagaimana nih Mas kira-kira? Ini menurut opini saya pribadi Mbak ya. Jadi tolong maaf teman-teman teman-teman yang lain. Jadi gini. Ikan air tawar Mbak ya. Budidaya ikan air tawar itu relatif lebih mudah diternakkan. Gitu. Saya sedikit membandingkan boleh Mbak ya? Iya boleh. Maaf ya. Jadi seperti kalau misalnya saya mengangkat ayam misalnya Mbak ya. Iya. Ayam. Ada virusnya apa Mbak sekarang? Ayo apa? Virus flu burung itu Betul, nggak sih Mas? betul. Iya, tapi betul. sekarang corona Mas yang lagi. Nah gini, ketika ayam itu terkena flu burung, Iya. harga ayam itu sendiri kayak gimana Mbak? Iya, anjlok ya Mas. Anjlok. Ya. Sementara ikan gitu kan. Nggak ada flu ikan. Nggak ada kan Belum Mbak? ada. Nggak ada kan? Belum ada kan? Belum Nah, ada. tetapi ketika ikan itu misal dia itu sakit, misal dia kena bakteri Aeromonas dan itu dia sakit, terus habis itu kita goreng itu nggak apa-apa sebenarnya Mbak. Gitu. Bahkan bangkai ikan pun itu masih bisa kita olah, masih bisa kita makan. Jadi untuk jadi saya rasa gitu potensi akan ikan sebagai pengganti entah itu misal pakan unggas seperti contohnya ayam dan segala macam daging sapi yang mungkin tidak semua orang bisa membeli itu sebuah terobosan yang menarik sih menurut gitu. saya. Iya. Oke. Aku pengen nanya lagi nih Mas. Kalau di Sidokartofish, tadi kan budidaya lele toh. Bisa diceritakan nggak gimana cara Sidokartofish memilih komoditas lele yang akan dibudidaya? Tadi itu kan berarti datangnya dari dinas. Oh iya, Ya, betul. betul. Kemudian apakah selain itu ada cara-cara khusus dari Sidokartofish dalam memilih komoditas lele yang akan dibudidayakan? Iya, karena saya itu menjual bibit, Pak ya. Saya itu bertanggung jawab atas kualitas bibit itu sendiri. Dan saya kalau saya mau menjual bibit itu harus jelas asal usul grandparent dari bibit itu bibit itu sendiri, Pak ya. Dilihat Mas ya. Iya, jadi ada silsilahnya gitu loh, Pak. Oke. Silsilahnya itu saya memang mengambil indukan dari Sukamandi, Jawa Barat. Sorry, Sukamandi, Sukamandi, Jawa Jawa Barat. Barat. Jadi suppliernya dari sana langsung ke Di Jogja. situ memang balai pemuliaan indukan. Oke. Jadi saya memang mengambil indukan dari sana, yang itu asal usulnya itu sudah jelas gitu loh. Udah jelas ini kawin dengan ini kawin dengan ini, menghasilkan pejantan ini, menghasilkan indukan ini, dan itu bisa ditelusuri asal usulnya seperti itu. Jadi bukan apa ya istilah itu, bukan waton mijahkan gitu loh Mbak. Kalau kita mengenai gitu. Oke. Nah sekarang mengenai inovasi Mas, Sidokartofish budidaya lele. Inovasi yang paling unik yang ada dari Sidokartofish yang bisa
Mas Yuriko kenalkan sama teman-teman dan mungkin bisa jadi nanti contoh dari bisa teman-teman contoh dari Sidoarjo Fish. Apa nih Mas yang paling unik yang ada di Sidoarjo Fish? Paling unik ya. Mungkin ini Mbak ya, yang menjadi titik berat selama ini orang berkunjung ke farm saya itu karena mereka itu berkata kalau loh kok airnya nggak bau Mas ya. Airnya itu nggak bau dengan tingkat kepadatan yang menurut saya itu sudah masuk kategori ekstrim gitu loh Mbak. Iya, udah 7 tahun ya Mas ya, Iya. berarti 2013. Iya. Dan airnya tidak bau. Dan tidak bau. Wah. Itu ada treatment khususnya seperti kita memanfaatkan apa yang sudah diciptakan aja sama yang kuasa gitu. Kayak gini, saya ngambil contoh gini deh. Ada metode namanya green water system. Kita memanfaatkan sinar matahari itu untuk menjadikan kolam itu full akan makanan. Nah, gimana Mbak ini? Mbaknya itu kalau bayangin gimana? Sebentar, sinar matahari, Iya. kolam penuh makanan. Iya. Wah, bisa dibantu nggak nih Mas? Nah. Nih, gimana nih cara kerjanya nih menggunakan dan memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Betul. Gimana tuh Mas? Gini, saya akan sedikit menguraikan ya teman-teman ya. Ada probiotik khusus yang dikhususkan untuk mengurai itu tadi dan menjadikan amonia itu menjadi bahan pangannya untuk lele itu sendiri dengan bantuan sinar matahari itu tadi. Kita menciptakan namanya itu mikroalga namanya Mbak. Jadi walaupun lele itu bukan jam makan gitu kan, tapi dia tuh tetap bisa makan gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kita mengurangi kos pakan. Yes. Mengurangi kos pakan dengan cara memanfaatkan amonia. Amonia dia, kotorannya dia itu sendiri dengan menggunakan gitu. Wow, menarik bantuan banget bakteri ya Mas dan ya. Dan itu yang menyebabkan juga lingkungan tadi tempat berkembang biak para lele itu tidak bau ya. Iya, betul sekali. Wah, menarik sekali. Berarti ini teman-teman juga yang tertarik untuk mengembangkan budidaya lele bisa mencoba cara yang diajarkan oleh Mas Yuriko Maulana agar tidak bau. Jadi banyak juga yang tertarik untuk berkunjung ya Mas ya. Iya, alhamdulillah sementara ini banyak Mbak. Terus tadi selain memanfaatkan tadi yang ada yang tersedia di alam juga menyediakan pelet ya Mas ya? Oh enggak, saya pakai pelet pabrikan Mbak. Pelet pabrikan. Pelet Oh pabrikan. gitu. Berarti Masnya beli dari luar gitu dan dibawa ke tempatnya Mas. Iya. Oke, baik. Terus aku mau nanya lagi Mas, bagaimana kondisian air yang ada di dalam tadi itu ternak lelenya itu? Bagaimana cara Mas Yuriko dan tim untuk mengkondisikan airnya? Kalau untuk mengkondisikan airnya ya treatment standar aja sih Mbak sebenarnya. Treatment yang ya video tutorialnya ada di channel YouTube Sidoarjo Fish ya boleh teman-teman. Mas, kalian dikenalkan ke teman-teman yang tertarik nanti. Iya, ya untuk treatment air sebelum masuk bibit itu sudah gampang. Jadi tinggal mendiamkan air itu selama 1 minggu. Kita memberikan probiotik untuk kolam dan garam. Garam itu perlu ya teman-teman ya. Habis itu baru setelah seminggu baru bibitnya masuk dan setelah itu cuma treatment pengurangan amonia dan standar sih Mbak. Cukup simpel ya Simple, berarti ya. Mbak. Betul. Tidak ada treatment khusus yang tidak memakan waktu Tidak. jadi gitu. Tidak memakan waktu dan khususnya memangkas biaya-biaya yang nggak perlu ya teman-teman. Oh wow, sangat simple. Mungkin selain itu juga Mas Yuriko bisa jelasin nggak sih kira-kira tadi kan simple, mudah. Selain itu apakah ada tantangan yang Mas Yuriko temukan dalam budidaya lele ini Mas? Yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman tantangannya seperti apa dan gimana nih Mas Yuriko dan tim kemudian mengatasi tantangan yang ada itu Mas? Oke, kalau untuk tantangannya ada 2 aspek ini Mbak yang mau saya angkat ini. Yang pertama itu mengenai pelet itu tadi. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pasti pelet ini naik Mbak. Harganya? Harga itu selalu naik gitu. Sedangkan harga lele itu sendiri di pasaran naiknya tuh cuma 500, 1000, nanti balik lagi, gitu-gitu terus. Sebaik pinter-pinternya kita itu kan sebenarnya untuk ngirit pelet itu tadi Mbak. Dengan cara apa kita ngirit pelet itu tadi? Dengan proses fermentasi sebenarnya. Dengan kita menambah kandungan yang ada di pelet itu tadi. Tapi ya jangan banyak juga anunya naik peletnya jangan nanti tipis. Bisa jadi saran juga nih, jangan sampai harga pelet terlalu tinggi di pasaran. Iya Mbak, itu
gini, apa saya tuh menampung suara-suara selama ini kan saya kan menjual bibit itu kan otomatis kan saya berbincang-bincang juga dengan para petani gitu kan Mbak. Ya mereka sambatnya sih seperti itu Mbak, mengenai Gitu. harga pelet itu Harga tadi. pelet yang jadi Iya. masalah ya. Ya dan yang kedua tantangannya itu sebenarnya visi saya Mbak ya, visi saya pribadi, saya tuh ingin menaikkan derajat ikan lele itu tadi gitu. Dengan cara saya berbudidaya dengan cara yang benar, saya tidak menggunakan pakan-pakan yang tidak seharusnya, maaf ya teman-teman, yang kotoran-kotoran, Oke, limbah-limbahan. iya benar. Kan selama ini kan banyak orang itu trauma ikan lele karena itu loh makannya itu kotoran kotoran hewan, ayam, puyuh, bahkan manusia gitu loh. Iya. Dan itu sebenarnya juga saya tuh mau membangun image lele ini ke arah depannya tuh menjadi barang yang seenggaknya tuh setara kayak sapi lah gitu. Oh gitu. Ya, oke. Betul. Jadi tantangan yang ditemukan tadi itu masih terkait makanan, pakannya dan juga bagaimana pandangan orang mengenai lele. Iya. Jadi ini cukup baik ya sebenarnya Mas ya. Jadi diperkenalkan sebuah inovasi baru lele, peternakan lele yang tidak bau Iya. dan juga memanfaatkan apa yang sudah ada di alam. Iya. Jadi bisa sekalian tadi hemat. Ini bisa Iya. jadi salah satu cara nggak sih Mas untuk menghemat pakan lele tadi, yaitu memanfaatkan apa yang ada di alam. Ini bisa jadi Bisa. satu terobosan kan Bisa, Mas ya. Mbak. Betul. Nah, teman-teman nanti yang tertarik untuk belajar lebih lanjut mungkin bisa cek langsung di YouTube-nya Sidokartovis. Sidokartovis. Iya. Jadi nanti bisa belajar bagaimana Mas Yuriko dan tim mengembangkan budidaya lele ini tanpa bau dan Iya. juga setidaknya bisa mengurangi dan mengatasi tantangan yang ada tadi, Iya. yaitu mengenai pakannya dan juga reputasi yang agak sedikit buruk mengenai lele Lele itu yang ada di tadi, masyarakat betul. saat ini. Pandangan orang-orang mengenai lele itu kan sekarang itu kan sudah terlampau miring Mbak ya, saya kira Iya, itu. betul. Iya nih Mas, benar banget kan kadang-kadang lele itu enak Mas, tapi kalau misalnya kita makan sering ada rumor-rumor yang tidak baik mengenai lele, jadi urung niatnya. Nah, itu Betul. tadi Mbak. Sementara kan kita goreng lele, kita buat sambal gitu kan sudah enaknya minta ampun Mbak. Betul. Tapi jangan diceritakan itu dulu pakannya pakai apa. Makanya Makanya nanti- dapatkan betul. lele di tempat-tempat terpercaya ya Betul, teman-teman. seperti di Sidokartovis. Betul, Nanti betul. kalau misalnya buka YouTube Sidokartovis bisa berubah nih kira-kira image-nya mengenai lele ya, benar. Mengenai lele itu tadi. Oke. Ini Mas, ada sedikit pertanyaan mengenai marketing. Oke. Bisa diceritakan nggak Mas Yuriko apa sih strategi utamanya dalam memasarkan hasil lele? Terus bisa diceritakan juga siapa sih kira-kira target pasar Target utamanya? pasar. Oke. Saya target pasarnya saat ini itu baru pengepul Mbak atau Pengepul. bakul ya. Oke. Karena jujur saja saya tuh kerja di Sidokartovis tuh saya tuh cuma berdua, saya dan karyawan saya. Saya kalau sudah ngirim-ngirim gitu capeknya minta ampun Mbak. Jadi saya mending pasrahkan ke bakul aja, suruh ngambil gitu. Oh gitu. Iya. Boleh diceritakan tadi dalam Sidokartovis ini ada kira-kira berapa orang nih Mas yang sekarang sedang bekerja? Saya dan karyawan saya Mbak. 2 orang. 2 orang. Wah, 2 orang. yang bener Mas. Iya. 7 tahun loh Mas. Iya. 2 tahun. 2 tahun. Sorry, Dua orang. dua karyawan. Iya, 2 orang. Oke, apa kira-kira ini apa sih Mas yang menyebabkan ini terjadi? Kenapa cuma 2 orang nih Mas? Jadi saya tuh gini Mbak ya, selagi saya masih muda gitu, selagi saya masih bertenaga gitu, yang mending saya urus sendiri dulu aja lah gitu. Nanti ketika saya memang sudah waktunya nambah karyawan ya saya nambah karyawan. Oh gitu. Tapi memang nanti kedepannya emang ada rencana untuk ekspansi bisnis ini? Kalau ekspansi sih tentu ada Mbak. Tentu ada. Oke. Iya. Oke, nanti teman-teman yang tertarik bisa menghubungi Iya. Sidokartovis kemudian mau berpartner gitu Mas ya. Boleh. Nanti mungkin kalau yang di luar pulau gitu kan butuh bibit yang oke, nanti bisa hubungin Sidokartovis. Oke, Iya. boleh. Iya. Ini dan juga ini Sidokartovis juga membuka ini ya kesempatan buat teman-teman yang belajar langsung ya Mas ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar langsung mengenai budidaya lele dengan inovasi seperti ini, Iya. caranya gimana? Menghubungi Mas Yuriko. Menghubungi WA Oke. dulu kan. Pertama kan sudah saya cantumkan di IG-nya Sidokarto_fish. Jadi di situ ada nomor WA saya, nanti di WA dulu janjian. Takutnya saya kalau lagi ngirim-ngirim gitu Mbak, kecelek gitu loh Mbak. Oke. Gitu. Oke, terus juga mungkin ini ada sedikit pertanyaan mengenai funding Mas untuk bisnis. Tadi kan Sidokartovis sekarang mungkin dalam skalanya masih kecil ya Mas ya, dan walaupun sudah
dirintis dari 2013. 2013. Berarti sekarang bisa diceritakan mungkin urusan internalnya nih Mas, Oke, pendanaannya bagaimana dan Oke. kira-kira apakah pernah terpikir untuk mencari pendanaan yang lebih besar untuk kemudian mengembangkan bisnis ini lebih besar lagi? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus ini dan jarang ditanyakan sebenarnya. Saya udah kayak ketemu dosen nih Mas. Ya, jadi kalau awal mulanya saya ceritakan sedikit Mbak ya. Boleh, silahkan. Awal mulanya pendanaan Sidokarta Office itu saya memang meminjam dana dari orang tua. Oke. Karena saya pikir itu orang tua itu satu step di belakang sebelum bank. Tanpa bunga kan teman-teman. Betul. Tanpa bunga. Ya seperti itu baru saya kembangkan, saya maksimalkan hingga sekarang gitu ya Mbak, sampai di titik optimumnya itu semana. Nanti ketika saya itu punya ide bisnis yang lain mungkin saya ya dan kalau misalnya dananya nggak cukup mungkin saya akan meminjam pendanaan gitu untuk open investor mungkin Gitu. gitu. Tapi dengan asumsi bahwa win-win solution gitu. Oke. Mungkin tadi kan sudah diceritakan nih tadi kalau budidaya lelenya itu memanfaatkan apa yang ada di alam Betul. dan less bahan kimia, betul kan? Betul. Bisa dijelaskan lebih mungkin lebih rinci lagi Mas gitu, gimana sih sebenarnya tanpa bahan kimia ini? Oke. Gini, jadi itu kan lele itu yang kita hindarkan itu adalah masalah ikan itu sakit-sakitan gitu. Oke. Ketika ikan itu sakit itu kita solusinya itu seperti apa? Saya di sini ngambil contoh mengenai daun pepaya gitu yang sering kita luput untuk apa sih manfaatnya daun pepaya ini apa sih sebenarnya? Dan sebenarnya daun pepaya itu adalah antibiotik alami untuk ikan itu sendiri. Dan yang kedua gitu kan, kita menggunakan garam kasar, garam krosok lah istilahnya kalau di sini bilangnya Mbak. Karena itu kan garam itu kan desinfektan alami. Kenapa saya menggunakan non bahan kimia gitu? Yang menjadi pertanyaan kan mungkin teman-teman kan itu sementara sudah diciptakan namanya itu antibiotik untuk ikan itu tadi Mbak ya. Itu tadi saya tuh gini, ketika saya tuh menganalogikan ikan ini seperti halnya manusia. Ketika manusia itu sering diminumin antibiotik dan segala macam dalam takaran dosis yang tidak tepat gitu, apa yang terjadi di badannya itu dia sendiri? Akumulasi bahan-bahan kimia Betul. Mas, malah jadi lebih nggak sehat kan? Itu yang saya sebenarnya ya ini pro kontra juga sih Mbak ya, tapi saya tuh lebih baik saya menghindari bahan-bahan kimia itu tadi untuk mencapai high quality itu tadi Mbak. Oke, berarti pepaya dan garam. Iya. Ini bisa gitu ceritakan pepaya dan garam ini diapain Mas? Untuk dikasihkan gitu aja Mbak, nanti dimakan Mbak. daunnya cuma dilemparin Iya, gitu aja. gitu Begitu aja. juga sama garam ya? Garam kita terbari Oke. aja gini gitu. Oh gitu. Baik. Berarti untuk mengurangi adanya penggunaan bahan kimia tadi memanfaatkan pepaya dan garam dan langsung diberikan begitu saja ke dalam kolam ikan lelenya. Betul. Gitu. Oke, benar-benar. Nah ini juga aku mau nanya nih Mas soal tren yang sekarang sedang berkembang. Ada yang disebut dengan budik damber dan sistem bioflok. Nah Oke. ini menurut Mas Yuriko gimana nih tanggapannya mengenai tren-tren ini Mas? Ya. Jadi saya menjawab yang budik damber dulu Mbak ya. Oke, boleh. Budik damber, budidaya ikan dalam ember. Skalanya itu hanya kalau menurut saya pribadi ini Mbak, karena medianya itu adalah sebuah ember, itu tidak bisa banyak. Jadi itu hanya untuk skala rumahan atau kita memenuhi dapur dulu. Seperti itu. Dan tanggapan saya mengenai budik damber itu sangat luar biasanya ternyata lele ini ya. Peminatnya ini sampai Banyak segitunya ya? loh iya. Iya. Peminatnya sampai segitunya loh. Banyak yang tertarik akan lele ini sendiri ternyata di Jogja khususnya ya. Karena minat yang saya lihat minat lele di Jogja ini luar biasa sih Mbak sebenarnya. Gitu. Oke, sampai ada ini inovasi baru tadi ya Iya, dalam ember gitu. Medianya kan Betul. ember itu berapa liter sih gitu. Tapi memang tidak bisa dikembangkan dalam jumlah besar ya Mas ya? Ya mungkin bisa tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sebanyak yang di kolam Mbak ya. Oke, Kayak begitu. gitu. Iya, dan yang kedua yang bioflok ya. Bioflok itu yang kita tahu selama ini itu kan bioflok itu adalah kolam yang bundar, kolam yang ada aerator. Aerator itu ini ya teman-temannya gelembung-gelembung udara gitu loh. Gunanya aerator itu kan untuk mengaduk bakteri tadi agar terjadi reaksi kimia untuk memakan amonia atau kotoran lele itu sendiri menjadi
sumber makan lele itu tadi. Nah, yang jadi pertanyaan ketika kolam saya itu kotak dan saya juga memanfaatkan bakteri untuk menjadikan kotoran lele sebagai pangan, apakah bisa disebut bioflok juga? Wah, iya tuh. Iya kan? Mm-mm, Iya kan? betul. Soalnya tadi saya mendengarkan penjelasan dari Masnya mengenai sistem bioflok itu sendiri kan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai inovasi yang ada dalam tempat Mas Yuriko sendiri sebenarnya juga kurang lebih sama ya Mas. Sama, iya. Jadi Betul. kita menitik beratkan pada bakteri yang mengolah kotoran itu menjadi sumber pangannya dia itu Oke, sendiri. jadi sebenarnya Seperti itu. dengan ide yang sama sudah dikembangkan Iya, oleh teman-teman di Sidoarjo Fish tadi. betul. Oke. Gitu Mbak. Baiklah Seperti itu. kalau begitu Mas. Ini juga ada pertanyaan nih Mas sebenarnya. Jadi Mas ini kan rajin banget nih mengawinkan, mengembangbiakan ikan lele. Pertanyaannya, Masnya dengan usia yang muda seperti ini, apakah sudah memiliki keluarga sendiri? Jangan-jangan nih fokus sama budidaya lele kemudian lupa nih Mas, gimana Iya, nih? iya, iya. Ini maksudnya pertanyaannya ada kaitannya dengan sesuatu loh Mas. Oh, oke. Jadi itu setelah sekian lama saya membujang nih ya. Oke. Nah, setelah sekian lama saya berpetualang gitu ya. Bertualang dengan ikan lele. Iya, berpetualang dengan ikan lele dan berpetualang dengan berbagai macam makhluk. Oke. Ya. Gitu. Saya itu bulan lalu baru bertunangan. Wah, gitu. selamat Mas. Iya, terima kasih. Oke. Di bulan lalu baru bertunangan dan tahun depan insya Allah akan melangsungkan nikahan. Gitu. Jadi bukan cuma lelenya aja, pintar ngawinkan lele aja. Jadi ini menunjukkan ya teman-teman, Mas Yuriko dengan usia muda fokus lele, beternak lele hampir 7 tahun 7 ya Mas ya, tahun, dari iya. tahun 2013 juga kemudian tidak serta-merta kemudian lupa nih Mas ya. Iya. Berarti memang tidak susah lah untuk budidaya lele. Masih Enggak, bisa dilakukan dengan melakukan hal lain ya. Iya, bisa Tapi disambi kok. potensinya besar. Potensinya besar. Oke, itu menjadi salah satu aspek teman-teman yang ingin budidaya lele untuk tahu juga ya Mas Iya, ya. betul. Betul. Ada mungkin yang pengen ditambahin lagi Mas? Mengenai untuk memotivasi teman-teman untuk budidaya lele. Untuk budidaya lele teman-teman ya, yang penting itu kita tuh caranya simpel aja sebenarnya. Treatment itu nggak harus mahal karena kita itu harus memangkas Banyak. produksi yang tidak perlu, memangkas cost produksi yang tidak perlu. Gitu. Oke. Wow, saya jadi ini nih Mas, tadi speechless nih sebenarnya nih. Wah, bener-bener ini ya. Harus bersemangat ya Iya. mengembangkan ini karena ini Iya potensinya cukup besar Potensinya sebagai cukup salah besar, satu potensi pangan di Indonesia ya Mas Iya, ya. iya. Betul. Oke. Mungkin tadi tips dari Mas Yuriko mengakhiri sesi podcast hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Foodcast bersama saya Karina Sati dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di seri Foodcast berikutnya bersama Forbill Institute. Selamat siang.